Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Faradiba? Wah, ini jauh-jauh dari Tanjung Balai. Pertamax lagi hadir sore hari ini. Dan terima kasih. Perkenalkan lagi, saya Andito yang akan menemani perjalanan teman-teman semua di dalam Kulzum sore hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu, aplaus dulu buat teman-teman semua yang di batch 10 yang sudah luar biasa menunjukkan antusiasmenya dalam belajar di dalam katakanlah memperdalam ilmu untuk bisa memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Karena ketika kita ingin atau mulai tumbuh kepedulian terhadap sampah-sampah organik yang hadir di sekitar kita, yang kita hasilkan sendiri, maka tentu perlu ilmu. Dan saya melihat di antara teman-teman batch 10 ini sudah ada beberapa yang sudah praktisi, yang kayaknya ikut batch ini lebih untuk pengayaan, untuk kemudian menambah pertemanan dan sebagainya. Karena memang tadinya teman-teman semua, baik ya Kak Faradiba maupun yang nanti menyimak rekaman ini, sebelumnya saya kan memang mengadakan program belajar composting one on one. Ada yang berhasil, lebih banyak yang gagal. Karena mungkin belajar rame-rame itu lebih asik gitu ya. Karena kemudian kan teman-teman bisa saling melengkapi. Ada yang punya tempat sampah modelnya begitu, ada yang cara ngomposnya model begini, dan semuanya sebetulnya sama-sama oke. Kalau kita ngomong tentang homeschooling ya Kak Faradiba ya semua setiap keluarga itu oke gitu dengan caranya masing-masing. Justru dengan keunikan dan caranya kita belajar. Tentu ada benang merah, ada kesamaan, ada pedoman-pedoman universal yang kemudian itu menjadi sebuah pakem yang inti. Namun bagaimana pelaksanaannya sangat fleksibel sebagaimana yang sudah teman-teman jalankan. Nah, rekaman ini akan ada dua sesi, Kak Faradiba dan teman-teman semua. Ada dua sesi. Yang pertama adalah kita akan ngobrol dulu. Saya akan sharing dulu untuk kemudian apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman di dalam proses Zoom selama seminggu ini. Lalu kemudian baru nanti di sesi kedua kita akan tanya jawab. Selamat datang Kak Rini. Nah, sudah hadir juga, terima kasih sudah hadir. Jadi, nanti kalau misalnya Kak Faradiba, Kak Rini, ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan saja di kolom chatting dulu, nanti kita bisa bahaskan. Mungkin di dalam prosesnya, Kak Faradiba, apa tantangannya, apa keseruannya, yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom chatting dulu, mumpung ingat mungkin gitu ya. Walaupun nanti saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman sharing secara open mic, untuk kemudian bisa bercerita lebih seru lagi bagaimana proses compostingnya. Dan mari kita simak apa-apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi ini adalah ringkasan dari perjalanan selama ya 7 hari plus-plus lah ya. 7 hari kulwapnya, plus-plusnya teman-teman praktek dan masih bisa untuk setor tugas. Dan teman-teman di grup kita masih ada waktu selama 30 hari ke depan kurang lebih. Jadi grup masih akan ada selama 30 hari ke depan. Silakan manfaatkan untuk teman-teman praktek, untuk teman-teman sharing apa-apa yang dilakukan di dalam proses compostingnya. Jadi saya bisa memberikan feedback. Teman-teman yang lain juga bisa kasih masukan dan bisa mungkin terinspirasi dengan postingannya teman-teman. Karena saya lagi, yang tadi saya bilang, belajar rame-rame itu ternyata lebih asik ketimbang belajar sendiri-sendiri. Dan presentasi keberhasilannya ternyata jauh lebih besar. Ibaratnya pun teman-teman belum berhasil menyelesaikan semua tugasnya, tidak sampai selesai pun, setidaknya teman-teman sudah dapat lebih banyak, katakanlah, informasi, lebih banyak referensi, lebih banyak variasi bagaimana cara proses mengompos di grup ini. Makanya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan kehadiran teman-teman, baik yang hari ini Kak Faradiba sudah hadir live maupun teman-teman yang mungkin menyimak melalui rekamannya bisa mendapatkan manfaat. Oke, jadi di sesi Kulzum ini saya akan cerita tentang 8 langkah mudah. Loh, kok 8 Mas? Bukannya 7 ya? Ada satu langkah lagi terakhir sengaja saya simpan di Kulzum, khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom dan menonton rekamannya, saya akan berikan langkah ke-8-nya di Kulzum kali ini. Oke. Kenalan lagi teman-teman, saya Andito, saya seorang praktisi urban farming, konsultan dan edukator gaya hidup sehat. Memang healthy lifestyle itu menjadi sebuah hal yang saya lagi senang tekuni. Jadi kebetulan saya juga anak dari 2 anak homeschooling, praktisi composting dan urban farming, tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ini adalah area-area yang memang lagi senang saya dalami karena
Saya senang hal-hal yang sifatnya basic, sifatnya bisa kita jalankan seumur hidup, sifatnya adalah fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Gitu. Ya, Kak Faradiba, kebetulan kita ada di satu grup WhatsApp yang lain gitu ya, yang membahas tentang coaching. Tentu tahu betul bagaimana dalam hal homeschooling itu, coaching homeschooling, setiap keluarga punya keunikan, dan itu boleh dan sangat baik. Karena memang ya setiap anak, setiap keluarga punya keunikannya sendiri-sendiri, justru kita belajar. Nah, dalam composting saya melihatnya juga seperti itu. Jadi apa yang cocok di tempatnya Kak Faradiba, di tempatnya Kak Rini, maupun di tempat teman-teman yang menonton Kulzum rekamannya, dan maupun di tempat saya, itu semua masing-masing punya cara dan karakteristik composting masing-masing. Justru kita saling melengkapi. Justru kita bisa saling belajar, kita bisa melihat, oh ternyata modelnya Kak Rini bisa kita adaptasi, oh ternyata modelnya Kak Andit begitu, mungkin kita bisa lakukan dan sebagainya. Nah, justru semakin teman-teman banyak berbagi, diharapkan banyak hal baik yang kemudian bisa kita pelajari bersama. Nah, saya sedikit cerita bahwa sejak tahun 2017 bersyukur bisa membantu lebih dari kurang lebih 100 sahabat yang kemudian saya bisa bantu pasang instalasi hidroponik maupun komposter gitu ya. Waktu itu saya masih produksi komposter, dan ini beberapa teman-teman yang saya bantu. Nah, sekarang sih sedang tutup produksi, lagi nyari tim atau katakanlah rekan yang kemudian mungkin mau bekerja sama dengan saya. Dia bagian produksi, saya bagian edukasi. Nah, nanti mudah-mudahan dapat teman seperjalanan, dan jadi teman-teman siapapun yang nanti ikut belajar composting mau punya komposter, saya sudah bisa menyediakan lagi. Mudah-mudahan ya, mohon doanya teman-teman. Nah, sharingnya nggak hanya di perumahan one on one, tapi juga sempat punya kesempatan untuk sharing di instansi. Ini gambar-gambar waktu di TNI, di sekolah, di teman-teman kejaksaan, di ini teman-teman PLN juga pernah bikin workshop. Dan ini sesaat waktu itu pandemi baru-baru mulai, diminta untuk kemudian berbagi ke teman di program CSR-nya teman-teman di Coca-Cola Amatil dan Sowa Indonesia, untuk kemudian memberikan wawasan untuk warga binaannya tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Dan kegiatannya tidak hanya di dalam kota saja, bersyukur dapat kesempatan di luar kota, di sini waktu itu ke NTT, ada di Pandeglang dan di daerah Ngawi juga. Dan ya karena pandemi kita kemudian lebih banyak belajar secara online seperti sore hari ini. Selamat datang dulu nih Kak siapa ini, maaf kok saya namanya nggak muncul. Oh, Kak Haura. Kak Haura ini Kak siapa ya nama, kalau nama panggungnya, nama WhatsApp-nya siapa sih Kakak? Oke, nanti silakan memperkenalkan diri ya Kak Haura ya. Benar Kak Haura, kok saya merasa tidak pernah membaca nama Kak Haura, apa jangannya saya yang lupa? Widi Kak, maaf. Oh Kak Widi, ini tadi belum dirubah ya? Takutnya saya salah nyapa gitu. Maaf ya. Tahu gitu kan, saya nyapa sudah ngeliat. Oke Kak Widi ya, baik. Makasih Kak Widi sudah bergabung. Nanti kita akan banyak ngobrol di sesi kedua ya Kak Widi ya. Di sini kita sharing-sharing dulu, membungkus apa yang sudah teman-teman lakukan. Nah, kembali ke slide, saya bersyukur banget ternyata ketika pandemi ini minat terhadap dunia urban farming dan composting itu makin tinggi gitu ya. Kayak mungkin karena selama ini waktunya banyak habis di jalan, ya taruhlah 1-2 jam di perjalanan gitu setiap harinya. Nah sekarang ada waktu 1-2 jam di rumah, ngapain ya gitu. Nah itu ternyata kemudian banyak teman-teman selama masa pandemi kemudian belajar composting, belajar urban farming, dan saya termasuk yang kemudian lingkarannya mengajak saya untuk sharing yuk, itu di lingkarannya masing-masing, bagaimana serunya berkebun dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal composting, saya bersyukur bisa berbagi sempat di beberapa universitas di sekitaran ya di Jakarta dan Jawa Barat waktu itu, untuk kemudian memberikan penguatan kepada teman-teman anak-anak muda ini. Nah, saya masih muda juga kok. Kepada anak-anak muda ini untuk kemudian mau untuk melihat bahwa sebagai mahasiswa, sebagai calon pengusaha, sebagai calon yang akan berkarya, sampah itu adalah bagian dari kegiatan Anda. Jadi masukkan dia di dalam program. Jangan sampai kemudian wah produksi sampah, nah udah gampang gitu, buang aja. Nah, bagaimana sejak awal sudah mulai diperhitungkan bahwa apapun sampahnya olahlah, apapun sampahnya kelolalah. Kalau kemudian sampahnya adalah sampah organik yang banyak, ya kelolalah sampah organiknya. Kalau sampahnya banyak ada anorganik, ya diolah. Jangan hanya didumping, dibuang begitu saja. Jadilah seorang calon-calon pengusaha, calon-calon penghasil kerja yang
memberikan manfaat terhadap lingkungan, bukan menambah beban lingkungan gitu ya. Jadi ini saya ingin menanamkan banget buat teman-teman mahasiswa, makanya saya senang bisa dapat kesempatan berbagi. Oke, kita masuk ke 8 langkah mudah. Kan tadi 7 kok, sekarang 8. Nah, ada satu langkah yang akan saya simpan, saya sharingkan di belakang. Yang pertama tentu mindset ya teman-teman. Sahabat semua sudah saya minta di keluar pertama, yuk coba teman-teman tuliskan apa sih yang menjadi dasar teman-teman mau melakukan proses composting. Karena ini penting. Langkah kedua sampai ke 8, tanpa ada langkah pertama, biasanya nggak akan long lasting. Biasanya nanti ketika saya follow up atau kemudian saya nanti suatu hari, mungkin permisi ya teman-teman ya, setelah ini saya yakin akan tanya lewat Zoom atau kemudian saya colek-colek lagi, pengen tahu perkembangan teman-teman. Biasanya ada yang menjawab, wah saya belum sempat, gitu ya. Wah saya masih sibuk ya. Karena ngompos itu ya hampir sama kayak homeschooling ya, Kak Faradiba. Kalau tidak dialokasikan waktu, ya nggak akan bisa berjalan gitu. Kalau kita hanya ingin mencari waktu luang, kita tidak akan mendapatkan waktu untuk melakukan composting. Padahal untuk melakukan composting kita mungkin hanya membutuhkan paling lama 15 menit setiap harinya. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman tidak mengalokasikan waktu, ya nggak akan dapat gitu ya, nggak akan pernah bisa mengompos gitu. Karena apa, teman-teman? Ketika kita tidak mengompos, ketika sampah kita tercampur, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, yaitu apa? Di Indonesia 175.000 ton per hari itu tahun 2019 sebelum pandemi. Kalau sudah pandemi, ya bisa jadi lebih banyak. Karena apa? Pasti kan belanja online lebih banyak. Ya, kita kemudian lebih banyak kemasan apa segala macam, dan kemudian ada apalagi sekarang ada sampah medis, sampah masker yang kemudian tadinya mungkin hanya teman-teman medis yang katakanlah lebih banyak memiliki itu. Sekarang hampir semua orang punya masker. Dulu waktu zaman masa awal pandemi, satu box masker dihargai berapa ya? Sekitar 200 sampai 250.000 ya, teman-teman ya. Waktu awal pandemi, ketika masker kebutuhannya tinggi dan kemudian supply-nya sedikit. Sekarang 20.000. Jadi memang kemudian sampah masker ini kemudian jadi sangat banyak sekali. Jadi sampah ini teman-teman, kalau kita tidak kelola dengan sengaja dari rumah, meniatkan, dan kita tahu betul sampah kita ujungnya akan kemana, maka kita tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan composting. Makanya kenapa di keluar pertamanya saya minta teman-teman menuliskan. Coba teman-teman menuliskan apa sih yang menjadi concern-nya teman-teman ingin melakukan proses composting. Apa yang mendorong teman-teman? Apa yang mendrive teman-teman mau belajar, bergabung di program belajar composting online ini? Karena tanpa itu, teman-teman, langkah kedua sampai ke-7 adalah sebuah langkah yang sangat teknis. Tapi kalau yang langkah pertama yang teman-teman tidak kuatkan, teman-teman ingat bahwa ketika mau mulai mengendor composting, oh iya, ini kan nanti masuk TPA nih, oh iya, aduh nanti aku mencemari bumi dan sebagainya. Bahkan ada teman-teman yang menariknya itu sampai ke ranah ibadah gitu ya. Sampai ekstrimnya maksudnya kalau aku nggak milah sampah aku berdosa gitu. Ada yang sampai kemudian membutuhkan katakanlah motivasi sekuat itu, karena kita ngotorin bumi loh dengan kita nyampah jadiin satu. Jadi slogan buanglah sampah pada tempatnya itu sudah hampir nggak relevan lagi, walaupun di Indonesia itu masih butuh diedukasi buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi sekarang kita sudah perlu membuang sampah atau kelolalah sampah atau pilahlah sampah sesuai jenisnya, bukan hanya buang sampah pada tempatnya, tapi sudah kelolalah sesuai jenisnya. Karena kita sudah darurat membutuhkan lahan-lahan buat dumping, dan itu nggak mudah loh teman-teman. Nyari lahan orang untuk kita buangin sampah kita di tempat mereka itu nggak gampang. Itu proses, dan itu kita perlu lakukan bersama-sama mulai dari rumah kita sendiri. Sip. Nah, kalau kita sudah dapat why-nya, maka sebetulnya nanti untuk kemudian melakukan proses 2-7-nya sudah lebih mudah gitu ya. Nah, jadi solusinya apa sih sebetulnya untuk kemudian tumpukan sampah seperti itu? Ya memang composting. Kita kita perlu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Kenapa? Karena betul-betul teman-teman, ada yang sudah mulai merasakan mungkin 40-80% tumpukan sampahnya berkurang. Merasa, iya ya, begitu aku milah, punya 2 tempat sampah aja dulu. Kemudian sampah di depan nggak gampang penuh ya. Yang tadinya biasa setiap hari ada 1 kantong, setiap hari ada 2 kantong. Sekarang 1 kantong aja nggak penuh-penuh. Kenapa? Karena sampah organiknya sudah kita pegang sendiri. Yang di luar adanya sampah anorganiknya. Bahkan sampah anorganiknya ketika Anda taruh di depan, bisa jadi besok udah nggak ada. Atau berkurang jumlahnya. Karena mungkin ada teman-teman pemulung, orang-orang yang bisa
memanfaatkan kardusnya, kertasnya, bahkan botol plastiknya gitu ya. Itu yang kemudian bisa kita kontribusikan dengan cara apa? Pisahkan antara organik dan anorganik. Itu aja dulu. Dan itu sudah bisa mengurangi 40-80%. Dan betul-betul setiap sampah yang terpilah bisa jadi manfaat. Memiliki nilai ekonomis dan jelas pasti menyuburkan tanah, membuat lingkungan menjadi bersih dan menyehatkan. Ya, kategori sampah ini tentu ada basah dan sampah yang kering. Ini sebagai pengayaan, teman-teman nanti bisa pelajari ya, sampah organiknya apa. Oh ya, teman-teman, kalau buat saya, sampah organik tidak termasuk tisu dan kertas dan kardus gitu ya. Kan ada yang, kalau nggak salah, saya nggak tahu apakah di batch ini atau batch yang sebelumnya, loh berarti tisu sama kardus kertas bukannya itu maksudnya organik karena dibuat dari pohon gitu ya, karena dibuat dari pohon. Iya, boleh juga sih kalau memasukkan di kategori seperti itu. Cuma kalau buat saya, yang namanya organik, kalau Anda diamkan selama 1 minggu, dia susut. Paling gampang begitu. Pertanyaannya, kertas Anda ketika Anda siap diamkan selama seminggu, susut nggak? Atau jangan-jangan ukurannya tetap segitu ya? Kalau tetap segitu berarti dia bukan organik menurut saya gitu ya. Kulit jeruk saja, kalau kita diamkan seminggu, kulit jeruk yang paling bagus, yang paling keras pun, itu setelah kemudian seminggu dia susut. Daun pisang yang warnanya hijaunya bagus ketika kita beli, begitu lewat seminggu dia susut, berubah bentuk. Itu organik. Kalau kemudian seminggu belum berubah, maka menurut saya dia bukan organik, dia masukkan organik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, tapi boleh-boleh aja kalau teman-teman, enggak, kalau kertas saya mau masukin, monggo silakan. Justru saya mau belajar. Terolah nggak gitu. Berdasarkan pengalaman sih, belakangan terolahnya. Iya, dia terolah sedikit, tapi tidak banyak. Gitu ya. Nah, saya ingin menekankan sedikit di prinsip 3R ini, teman-teman. Jadi, reduce, reuse, recycle. Apa yang kita pelajari itu sudah masuk ke dalam 3 kategori ini. Namun, teman-teman perlu memahami bahwa reduce ini ada di paling atas. Jadi, kita belajar dulu mengurangi apapun yang mau kita hasilkan. Jadi misalnya katakanlah, kalau katakanlah sekarang kan mungkin sudah gerakan belanja di minimarket tanpa plastik kan sudah mulai banyak. Artinya itu plastiknya jadi berbayar dan sebagainya. Itu sangat baik karena untuk mengurangi. Namun prinsipnya bukan di bahannya, bukan di materialnya. Kalau materialnya berganti sama katakanlah kantong belanja yang dari kain dan sebagainya, kalau mindsetnya masih sekali pakai ya sama aja. Jadi yang penting adalah reduce, ngurangin aja dulu. Misalnya apa yang teman-teman bisa lakukan? Belanjanya pakai kantong yang sama, dipakai berulang-ulang. Saya itu sampai kemarin baru ngeh juga, saya punya kantong belanja yang udah saya pakai mungkin udah 8 tahun kali sekarang umurnya gitu. Jadi lebih apa ya? Saya dapatnya waktu itu di salah satu retail minimarket yang cukup besar, Giant, kalau saya sebutkan namanya aja. Sekarang Giant-nya udah nggak ada. Giant-nya udah nggak ada, tapi saya masih punya kantong belanjanya sejak 8 tahun yang lalu gitu. Jadi apa ya? Ya ketika kita niatnya adalah memakai ulang, itu sangat bisa dipakai. Dan berapa puluh plastik atau ratus plastik yang saya hemat selama 8 tahun dengan adanya tas belanja itu. Jadi yang penting adalah reduce, ngurangin dulu, baru kemudian reuse, pakai kembali. Seperti yang tadi kita lakukan, pakai kantong belanja, katakanlah wadah-wadah belanja, lalu baru recycle, didaur ulang. Jadi jangan dibalik. Sudah ada bank sampah, kan nanti bisa diolah lagi sama pemulung. Kebalik, justru jangan gunakan sesuatu. Ya bukannya jangan ya, artinya teman-teman pikir lagi deh, kalau memakai sesuatu yang sekali pakai. Kalau bukan dalam keadaan urgent dan darurat. Ya kalau lagi dalam perjalanan, kepepet segala macam, ya lakukanlah gitu ya. Tetapi kalau kemudian Anda sedang dalam state terbaik Anda, coba bagaimana caranya supaya kita reduce, baru reuse, baru recycle. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah sampah kering dipilah, kita bisa manfaatkan kembali, dan ini kegiatan saya sebelum pandemi. Jadi waktu itu dan sekarang sih setelah pandemi, bank sampahnya masih belum aktif lagi tempat saya menyumbang, tetapi sekarang saya terbantu sama ini. Jadi sekarang sudah banyak aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah. Artinya apa? Kayak saya itu senang siklus. Siklus ini saya bisa isi ulang minyak goreng, isi ulang katakanlah sabun cuci piring, isi ulang sampo dan sebagainya, itu di siklus ini. Jadi saya pakai wadah saya sendiri, pakai botol saya sendiri, dia yang ngisiin gitu. Jadi dia datangnya bawa curah gitu, terus dia ngisi. Ada armada kemasan yang bisa ngambil plastik receh. Receh itu apa sih? Ya itu yang saset-sasetan itu, saset-saset, plastik-plastik, mungkin bungkus roti dan sebagainya, itu dia bisa ambil di armada kemasan dengan cara saat apa? Dipilah dan dikumpulkan gitu. Duitin ini bahkan katanya teman-teman yang sudah praktek, dia bisa ambil popok. Jadi popok yang pupnya sudah dibersihkan bisa diambil sama Duitin. Jadi ini ada aplikasi-aplikasi yang sangat mendukung proses pengurangan sampah di sekitar kita. Jadi yuk kita mulai milah sampah karena sebetulnya infrastrukturnya sudah mulai banyak.
Yang penting adalah kita teredukasi dan kita siap untuk menyambut itu. Oke, sekarang kita lihat apa yang sudah teman-teman lakukan sesuai dengan petunjuk dari Kulwap. Langkah kedua, siapkan 2 tempat sampah. Yeay, applause dulu. Terima kasih. Teman-teman sudah mulai memilah, dan ini mungkin diantaranya ada setoran gambarnya teman-teman semua. Terima kasih. Buat saya dari semua gambar tidak ada masalah ya, maksudnya semuanya oke banget. Karena prinsip sampah organik, yang penting tempat sampah organik adalah buat saya dia bisa dipakai ulang. Dan katakanlah misalnya memang mau dialhasil plastik, ya kalau plastiknya mau dicuci lagi ya nggak ada masalah gitu. Tapi buat saya prinsipnya adalah tempat sampah organik itu dia tertutup, bisa dicuci lagi dan bisa dipakai terus. Kalau teman-teman nanti kapan-kapan lihat siaran ngompos saya itu saya pakai tempat sampah yang mungkin udah mau hancur gitu ya, biarin aja selama dia masih bisa saya pakai terus aja gitu. Oke, langkah ketiga adalah menentukan metode composting. Terima kasih teman-teman yang sudah menyetorkan. Ada yang kebanyakan di sini mau ada kompos pot dan juga ada komposter. Sip, mantap. Nah, metode composting saya review lagi, kita bisa menggunakan lubang organik, kita bisa pakai biopori, kita bisa pakai komposter, kita bisa pakai kompos pot, dan kita bisa menggunakan ekoenzim. Kalau saya mau pakai metode lain, boleh nggak Mas Andi? Itu ada takakura, ada anorganik, anaerob misalnya, metode yang nggak pakai udara dan sebagainya, atau pakai vermikompos, sangat boleh banget. Justru kalau Anda lakukan, tolong sharing ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Kebetulan saya praktisi 5 jalan ini, gitu. Walaupun yang biopori juga belum punya kesempatan, tetapi saya sudah katakanlah memahami bagaimana caranya. Ini metode-metodenya. Nah, yang keempat adalah membuat mall. Mall inilah yang kemudian teman-teman mungkin bisa jadi menjadi pembeda. Ketika mungkin teman-teman sudah praktek sebelumnya dan merasa kok hasilnya nggak jadi-jadi ya. Udah sebulan masih bau aja nih sama apa kompos saya. Nah, bisa jadi mungkin Anda kekurangan koki. Jadi saya bisa bilang bahwa si mall ini adalah si bakteri yang kita hasilkan melalui air beras dan gula. Itu kita sedang menghasilkan koki. Jadi bahan makanannya mana? Ya itu si sampah organiknya itu. Hanya saja yang ngolah sedikit. Yang ngolah nggak banyak. Ada kokinya, tapi dia ya mungkin cuma ngolah bisa beberapa saja. Makanya kita perlu hadirkan timnya. Gerombolan bakteri untuk kemudian supaya dia bisa mengolah sampah-sampah organik ini. Nah, dengan cara apa? Pakai air beras dan gula. Kenapa air beras? Ya kebetulan kita semua makan nasi kan di sini. Kecuali ada yang nggak makan nasi mungkin, ayo teman-teman. Nah, kalau nggak ada yang nggak makan nasi, maka teman-teman bisa bikin pakai kunyit dan gula bisa. Mau pakai bukan kulit buah, justru daging buahnya gitu ya. Misalnya mau pakai pisang dan gula bisa gitu ya. Mau pakai mungkin ada punya melon segala macam. Pokoknya buah-buahan, daging buahnya tambah gula, difermentasi, didiamkan 1 sampai 2 minggu optimalnya ya. Itu sudah jadi mall juga gitu. Jadi ya kebetulan aja air beras itu kan pasti kan ada di sekitar kita. Kalau nggak ada, saya sampai punya adik kelas waktu itu belajar, Bang, saya udah nggak makan nasi. Ya, terus kira-kira gimana dong solusinya? Oh iya, nggak apa-apa deh, asisten saya masih makan nasi. Ya udah, berarti kan asistennya masih nyuci beras kan, minta lah air berasnya gitu ya. Akhirnya cari solusi dan sebagainya. Oke, angka kelima adalah menyiapkan penggembur. Ini adalah sebuah jawaban teman-teman terhadap katakanlah kalau kemudian sampah Anda nggak jadi kompos, basah terus, bau terus, kemudian belatungnya banyak terus. Nah, ini gimana caranya, Mas? Nah, itu berarti teman-teman terlalu basah. Karena kalau terlalu basah, sebagaimana musim hujan sekarang ini nih, cuaca cenderung lembab gitu ya, dan kemudian sampah kita atau kompos kita jadi cenderung lembab, maka ketika lembab mulai terjadi, maka tambahkan penggembur. Ya, penggembur itu apa sih? Material organik yang bisa menyerap air. Nah, kenapa saya pisahkan di sini? Ada sisi sebelah kiri yang kemudian katakanlah ada serbuk gergaji, ada sekam bakar, ada potongan alang-alang kering, dan kemudian ada, kalau nggak salah ini ada yang mengeringkan herbal gitu ya. Itu boleh banget, karena itu kering. Contoh bagaimana kita tahu daun itu kering? Coba teman-teman remes deh. Kalau diremes dia hancur, bunyi, nah dia berarti bisa nyerap air. Tetapi yang sebelah kanan sengaja saya pisahkan, itu adalah contoh daun yang tidak akan bisa jadi penggembur. Karena apa? Basah. Karena kelihatan banget ya daun basah ya. Nah, coba di teman-teman remes, pasti malah jadi basah gitu. Nah, boleh nggak masuk komposter? Boleh banget, tetapi dia, petirnya sudah mulai datang. Teman-teman, disclaimer dulu, kalau tiba-tiba ada koneksi terputus, berarti kita akan sambung ya. Tapi kalau enggak, ya kita lanjut dulu aja. Walaupun kemudian agak-agak jauh sih, tapi udah mulai kelihatan kenceng nih. Oke, baiklah. Karena gini, kalau buat saya melihat bahwa hujan itu bagian dari
kebaikan yang hadir di sekitar kita. Dan apa ya, tanaman-tanaman yang tak bertuan itu lagi seneng banget nih kalau lagi hujan gini. Makanya saya sih sebenarnya enjoy banget dan kita bersyukur ada musim buat tanaman-tanaman di sekitar kita yang menyediakan oksigen. Oke, kembali ke tadi. Jadi kalau daunnya basah, berarti dia nggak bisa dipakai. Makanya kemudian kalau teman-teman punya daun, ngumpulin, keringin dulu. Dengan cara apa? Bisa diangin-angin, dijemur, cari caranya gitu. Kalau nggak bisa, ya carilah sumber, bisa jadi serbuk kayu dan sebagainya. Itu teman-teman bisa cari. Oke, yang keenam adalah mencacah sampah. Kelihatannya ini sepele gitu ya, tetapi ini sangat menentukan hasilnya. Kalau kemudian sampah Anda tidak dicacah, maka nanti hasil kompos Anda tidak akan tempat bagus bentuknya. Makin lama, karena apa ya, begitu tercacah dia akan lebih cepat. Itu yang kemudian kita perlu lakukan. Di sini semuanya sudah oke banget gitu ya, untuk kemudian bisa mencacah sampahnya masing-masing. Dan langkah ketujuh, saatnya ngompos. Oke, aplaus dulu buat teman-teman yang sudah ngumpulin. Di sini ada Kak Meli dengan kompos potnya. Ada Kak Novi dengan ekoenzimnya gitu ya. Dan yang menarik ini nih, saya senang banget sama Kak Helen. Sayang Kak Helen nggak hadir karena Kak Helen ini menggunakan 2 metode ngompos, satu pakai lubang organik, satu pakai kompos pot. Coba deh kita lihat videonya dari Kak Helen ya, karena modelnya video, saya ambil screenshot-nya saja tentang compostingnya ini. Dan sebentar, oh bisa gini ya, oke. Nah, kita lihat yang pertama, metode kompos beliau sebentar. Nah, mari kita... Oke, aplaus dulu dong. Tuh, apa? Saya itu paling seneng ngelihat ada anak kecil ngikut ngompos. Mungkin buat dia nih gue ngapain sih? Mungkin saya sepertinya main-main, tetapi teman-teman Anda sedang menanamkan sebuah mindset bahwa ngolah sampah itu biasa. Nggak apa-apa. Justru itu adalah bagian skill hidup yang Anda perlu miliki gitu. Yang anak-anak perlu miliki. Mungkin buat mereka ya main-main, tapi mereka akan tersimpan di dalam alam bawah sadar mereka bahwa ini adalah ilmu yang diwariskan oleh orang tua saya ke saya, yaitu apa? Kompos. Satu lagi, Kak Helen sampai berbagi 2 video yang ini tentang kompos potnya. Mari kita lihat. Asik ya, seru banget ya. Aplaus lagi dong buat Kak Helen. Saya ngelihat ekspresi anaknya nggak ngerti. Kok cuma disuruh maknya aja, udah taruh penggemburnya, kubur-kubur gitu. Tapi ya mungkin dia akan mengingat di alam bawah sadarnya bahwa orang tuanya telah mengajarkan langkah-langkah untuk mengolah sisa bahan organik di rumah itu dengan cara seperti apa, dan itu adalah hal yang biasa aja. Itu adalah bagian yang sangat baik bahkan karena kita menjadi berkontribusi terhadap lingkungan kita. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyetorkan. Nah, buat guys yang lihat di sini ada Kak Faradiba, Kak Dini, Kak Widi, sama Kak Uli belum nyetorin nih yang tugas ketujuhnya. Jangan patah semangat. Kita masih punya waktu seminggu untuk menyetorkan apa yang sudah kakak-kakak lakukan, sharingkan. Dan karena kenapa waktunya sebulan? Karena saya ingin teman-teman lihat hasilnya. Karena biasanya hasil ngompos itu kan antara 10 sampai 14 hari. Nah, saya justru pengen lihat setelah ngompos pot apa yang terjadi di kompos potnya. Coba nanti teman-teman sharing ya. Nah, saya cerita sedikit dari sisi saya. Saya ini cerita 2014. Berarti berapa ya? 7 tahun yang lalu. Ya, ketika Mbak Wilda datang ke rumah saya membawakan komposter ini. Saya udah cerita sedikit di grup ya latar belakang kenapa saya kemudian terdorong untuk kemudian belajar ngompos ini awal mulanya gitu. Terus kemudian kebetulan kakak saya bersahabat dengan Mbak Wilda yang ya beliau punya waktu itu satu panggung gitu ya. Kakak saya bidang IT, Mbak Wilda ini bidang kebersihan, bidang lingkungan, dan kemudian sama-sama dapat anugerah ya penghargaan gitu dari sebuah brand majalah. Nah, ketika saya menyampaikan keluhan saya tentang aku gemes nih ngelihat sampah di depan rumah gitu, karena habisnya diacak-acak pemulung, terus giliran ngeberesin bau banget gitu. Ini pasti gara-gara sampah organiknya ada di situ gitu. Aku mau dong milah sampah, kira-kira gimana ya? Terus kakak saya bilang, wah aku kenal sama Mbak Wilda, tak kenalin deh. Singkat cerita beliau dihubungi, tahu-tahu langsung datang bawa komposter. Waduh, langsung disuruh praktek nih gitu. Dan kemudian ya beliau dengan gayanya gitu ya. Jadi beliau memang ngolah sampahnya nggak pakai sarung tangan gitu, motong-motong aja, aduk-aduk pakai tangan segala macam. Beliau hanya pengen kasih lihat bahwa sampah itu
ya bahan organik biasa aja gitu. Apalagi kalau kemudian diolahnya fresh, ya berarti dia sangat bisa diolah dengan sangat mudah, baik, nggak bau dan sebagainya. Jadi ya olah biasa-biasa aja gitu. Nah ini yang kemudian menjadi awal mula saya mulai tidak membuang sampah organik saya ke depan rumah. Sejak 7 tahun yang lalu saya sudah, ya mungkin ada lah sedikit-sedikit ya, tetapi mungkin 95% itu sudah saya olah sendiri. Dan ini yang saya lakukan juga teman-teman, saya mencacah sampah. Ini waktu masih rajin ya, masih pakai pisau. Wah, habis itu saya pakai gunting merah hitam itu aja karena itu jauh lebih cepat. Terus kemudian waktu itu mallnya saya pakai yang modelnya bubuk. Jadi satu set waktu itu dibawain sama Mbak Wilda, dia modelnya bubuk mallnya. Terus kemudian ya saya temukan metode, melihat bahwa metode pakai airbrush lebih simpel, lebih dekat, lebih mudah tanpa kita harus beli lagi. Akhirnya pakainya itu. Terus waktu itu penggemburnya juga sudah dibawakan satu set juga, modelnya karungan seperti abu gosok, tetapi katanya ada kandungan debu gunung berapi apa-apa gitu-gitu. Pokoknya wah kayaknya susah banget nyarinya gitu ya. Tapi ternyata kita bisa substitusi pakai apapun yang ada di sekitar kita yang bisa menyerap air. Ya udah habis itu bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari setelah kita masukkan ke dalam komposter. Hasilnya teman-teman dari komposter tersebut adalah saya dapat pupuk cair. Nah, kebetulan komposter yang dikasih ke saya ini model yang lubangnya banyak di bawah. Jadi kalau nggak ditampung dia langsung ke tanah gitu ya. Jadi bisa aja teman-teman pakai komposter seperti ini. Coba googling aja, nanti ada komposter yang kemudian memang ada lubang-lubangnya di samping, tapi dia nggak ada kerannya gitu ya. Jadi memang model yang kemudian POC-nya langsung ke tanah kalau misalnya taruh di atas tanah. Nah, saya sayang kalau di atas tanah. Kok ya dilalah ada panci lurik apa panci burik gitu namanya itu, apa punya ayang saya di rumah. Pas banget bisa dimasukin di komposter itu dan sampai hari ini masih saya pakai si panci itu buat tampung POC. Saya dapat pupuk cair, dapat pupuk padatnya juga karena dari pintu samping sehingga first in first out. Jadi yang sampah yang masuk ya udah saya panen gitu. Jadi begitu penuh saya baru panen. Dulu masih saya coba saring dan sekarang sih sikat aja gitu ya. Maksudnya saya udah nggak pakai saring-saring lagi, pupuk padatnya bisa saya pakai. Terus kemudian ekoenzim. Wah, ini betul-betul ilmu yang saya nggak nyangka. Saya jadi seneng banget bikin ekoenzim karena apa ya, benar-benar hasilnya itu bisa saya pakai buat bersih-bersih kompor, buat nyuci sayuran, buat kemudian ngepel lantai gitu, dan baunya kan kecut seger ya, itu jadi enak banget. Nah itu yang kemudian saya kemudian praktekkan di rumah, salah satunya ini. Nah langkah ke-8-nya ternyata ini teman-teman, ulangin lagi. Jadi sebetulnya 8 langkah itu adalah dari 1 sampai 7, teman-teman praktekkan, langkah ke-8-nya ulangin lagi dari awal. Begitu terus 8 langkahnya sehingga kemudian teman-teman makin lama makin terbiasa, makin nyaman, dan makin bisa melihat bahwa proses composting ini adalah sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Sama seperti katakanlah kalau kita ke toilet, buang air besar, ya kan awalnya juga waktu bayi diajarin kan, tetapi kemudian ketika besar sudah menjadi kebiasaan. Harapannya suatu hari composting sudah menjadi habit. Jadi dimanapun teman-teman berada, teman-teman tuh bisa menerapkan proses composting dengan cara yang ada di sekitar tempat-tempat masing-masing. Oke, dan ini hasilnya teman-teman. Akhirnya ya saya punya pupuknya. Pupuk cair ada, pupuk padat ada. Terus diapain? Ya udah saya gunakan untuk berkebun. Ini kebetulan di tanah sebelah punya orang, bukan punya saya. Boleh dipakai buat berkegiatan, tapi nggak boleh dibangun apa-apa. Ya udah, saya bikin kayak apa bedeng-bedengan gitu, bikin raised bed namanya itu ya, pot-pot yang dibikin pakai, bisa pakai batako, bisa pakai genteng apa segala macam, kasih tanah, terus ya seru juga ya, bisa kemudian kita panennya walaupun kecil-kecil, tapi kemudian bisa jadi waktu family time yang menarik buat saya dan keluarga, dan tidak hanya modelnya raised bed, tapi juga bisa di polybag juga, model pot-pot seperti itu. Jadi pakai polybag, dan saya nggak pakai pupuk lain teman-teman, hanya kemudian modal media tanam yang dijual di tukang tanaman plus pupuk-pupuk dari hasil composting sampah rumah tangga. Jadi saya bisa makan hasil sampah saya gitu ya. Jadi ini ya selada-selada yang kemudian bertumbuhan dari hasil POC yang saya hasilkan gitu. Nah ini model raised bed-nya, ya nanamnya udah aneka macam lah, apa yang bisa ditanam kita tanam, dan yang paling seru ya udah waktu panen. Gitu panen asik. Ya udah kita kemudian, itulah awal perjalanan composting saya dan teman-teman semua. Ketika kita melakukan composting, itu bisa jadi bukan hanya sekedar mengurangi volume sampah di rumah kita, tetapi sesungguhnya itu buat masa depan bumi kita. Dan kalau kita melakukannya sendirian mungkin terasanya berat gitu ya, tapi kemudian kalau kita lakukan bersama-sama, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gerakan yang berdampak. Dan sengaja memang program ini saya terus coba gulirkan karena
semakin banyak orang yang mau memilah dan mengolah sampah organiknya, mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan Indonesia ini apa ya, kita ini betul-betul negara yang berada di tengah-tengah keberlimpahan dari segala sisi gitu ya, dari sisi cuaca, dari sisi kemudahan menumbuhkan tanaman, dari sisi salah satu mentor saya bilang bahkan Indonesia itu salah satu yang sangat mudah sekali tumbuh aneka jamur plus juga tumbuh aneka rimpang-rimpangan gitu. Jadi sebenarnya kita ini luar biasa banget potensinya. Nah, kesuburan kita itu bisa berpengaruh, bisa berkurang kalau kita tidak mengelola sampah kita dengan benar dari awalnya gitu. Jadi kalau kemudian kita bisa melakukan ini bersama-sama, teman-teman, bukan buat kita, tetapi buat orang-orang yang tinggal di bumi ini setelah kita. Ya, usia kita berapa sih, sahabat semua? Paling berapa ya? Ya, kasih 70-80 tahun aja udah luar biasa banget. Pengennya dalam tetap sehat ya, walaupun kemudian usia 80 tahun gitu ya. Tapi artinya kita nggak lama kok di bumi ini gitu. Yuk kita coba wariskan sesuatu yang baik buat anak cucu kita ke depannya. Ya, ini nomor yang bisa dihubungin ya, teman-teman sudah punya, ada di Facebook juga, ada di Instagram, ada di YouTube juga, dan kemudian ada webnya juga. Oke, saatnya kita ngobrol-ngobrol. Saya akan tanyakan kepada teman-teman bagaimana prosesnya, dan terima kasih semuanya, semoga bisa bermanfaat. Oke, aplaus dulu buat teman-teman semua yang masih hadir di sini. Ada Kak Faradiba, Kak Widi, Kak Raida. Wah, Kak Raida ini kok saya tidak mengenal namanya. Nanti coba mungkin diganti nama panggungnya ya yang ada di grup WhatsApp. Ada Kak Meli, Kak Dini, Kak Uli. Wah, Kak Meli ini bisa menyimak, katanya lagi asik di rumah sakit katanya Kak Meli jam segini. Baik, kita masih punya waktu 5 menit di sesi pertama. Jadi teman-teman, karena saya masih pakai Zoom yang free, jadi minta tolong nanti teman-teman kalau nanti sudah berakhir pertemuan yang pertama, kalau mau bergabung di sesi kedua, oh Raida juga ya? Wah, mohon maaf nih Kak, berarti saya yang kelewat. Mungkin karena Kak Raida nggak nyetor tugas ya, jadi saya kok nggak ingat sama namanya. Nggak apa-apa ya Kak. Kemudian mudah-mudahan Kakak setelah ini bisa menyetorkan tugasnya. Oke, untuk kesempatan pertama saya pengen dengar ceritanya Kak Faradiba. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan Kak Faradiba, gimana perjalanan kompostingnya selama seminggu ini atau 7 hari ini? Ada yang menarik dalam prosesnya? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Andit. Dalam proses pengolahan sampah di rumah itu sebenarnya kami tidak pernah mengirim ke TPA karena kami punya kebun di mana kami punya lubang. Jadi lubang itulah tempat sampah-sampah kami. Hanya saja di TPA kami juga di sini tidak ada pemilahan sampah yang terorganisir. Jadi akhirnya kayak yang plastik atau apa terpaksa harus kami bakar sendiri di kebun kami, seperti itu jadinya. Nah, itulah tantangannya, saya itu bingungnya di sampah yang anorganik itu pengolahannya bagaimana gitu. Kalau di TPS kami juga nggak ada cara mengolahnya gitu. Nah, kemudian jadi kalau saya selama ini masih belum bikin ekoenzim, belum bikin mol karena masih dimasukkan organik itu ke lubang dulu. Udah bagus banget itu Kak, rezeki Kakak punya banyak lubang di sekitarnya. Jadi tanahnya ya bisa dipakai lagi untuk nanam-nanam pohon-pohon, untuk apa, ke pohon-pohon ataupun tanaman yang di sekeliling lubang itu. Biasanya seperti itu. Berarti apa ya, kalau ibaratnya untuk kemudian proses pengolahan sampahnya Kak Faradiba sudah dapat solusi ya, sudah tahu bahwa pakai organik, dan itu sudah berjalan oke banget ya Kak. Apa bonus yang Kakak dapat dari nanam lubang organik itu Kak? Mulai dapat bonus-bonus nggak? Ada biji-biji numbu, apa yang kayak gitu-gitu biasanya gitu. Iya, banyak sih sebenarnya. Kayak kita kan, kami kayak di keluarga kami itu setiap pagi itu kan memang sarapan buah-buahan. Jadi kami banyak menanam buah-buahan, dan buah-buahan itu juga yang jadi sampah organik kami. Kembali lagi ke tanaman kami. Ya, akhirnya ya banyak biji-biji itu, banyak sampai kebanyakan gitu, jadi harus dicabuti, akhirnya jadi sampah. Ya. Sip. Seru ya Kak ya. Kalau dari sisi apa? Dari sisi tantangannya apa Kak Faradiba dalam proses composting ini? Ya itu berarti memang lebih ke sampahan organik ya kalau di tempatnya Kak Faradiba ya? Ya, tantangannya kami itu karena punya lubang sendiri, terkadang tercampur juga kan. Kalau di sini kan ada nenek, si nenek juga belum teredukasi benar-benar. Jadi masih juga kadang mencampur karena kan
lubang itu kan punya sendiri gitu. Ya. Itu aja tantangannya. Sip, berarti tinggal meluaskan edukasinya ya Kak Fardiba ya, supaya nenek juga kemudian bisa ikut berkontribusi memilah sampah organik haja yang nanti akan masuk ke dalam lubang organiknya. Oke, terima kasih Kak Fardiba. Nanti mungkin soal sampah organik saya coba kita ingatkan saya di grup ya Kak ya, supaya kemudian nanti mungkin saya bisa carikan katakanlah informasi, mungkin ada teman-teman pegiat apakah bank sampah atau apakah sesuatu yang kemudian bisa sudah mulai bergerak di Tanjung Balai. Kayaknya itu area yang sebetulnya saya sering dengar kok di sekitaran teman-teman pegiat bank sampah ya. Siapa tahu kemudian ada dan siapa tahu kemudian bisa ada solusi terhadap sampah anorganiknya. Tapi ketika sampah organiknya sudah mulai terolah saja itu sudah sangat luar biasa. Oke, aplaus buat Kak Fardiba. Terima kasih. Baik, setelah ini saya sebetulnya penasaran sama ceritanya Kak Widi nih. Tapi kemudian karena waktu sudah akan selesai di sesi 1, jadi teman-teman saya ajak semuanya untuk kemudian kita selesaikan sesi pertama, lalu kemudian masuk lagi ke sesi kedua untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Langsung klik aja link yang ada di grup. Ya, langsung itu nanti kita langsung masuk ke ruang yang sama ini. Oke, terima kasih sahabat semua. Sampai kita ketemu di sesi kedua. Terima kasih.